Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silakan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga,
termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama, seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah
KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silakan Bapak-bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga,
termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah
KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi.
kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan.
Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, baik Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK.
kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen,
dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama, seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bapak-bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi
Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar, atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan
dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga,
termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama, seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah
KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi.
kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali. Dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama, seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan.
Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, baik Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar, atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK.
Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen
dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bapak-bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para capres-cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silahkan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para capres-cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan